Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan membaca risalah Bughyatul Muhibbin tentang manaqib Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Arsyadi Al-Banjari, Abah Guru Sekumpul Martapura. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi warhamni Syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahihi Rabbana hasil maqasidana waqtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya Rabbana ala nabil hashimi wal ali was sahbi wal atba'i kullihimi. Qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, selagi meninggikan oleh Allah akan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan bermula Allah Ta'ala adalah yang amat mengetahui dengan barang yang kamu perbuat. Dan bermula orang yang pertama mengajari serta membimbingnya beliau, Abah Guru Sekumpul radhiyallahu anhu, adalah orang tuanya dan neneknya sendiri yang mengajari akan beliau radhiyallahu anhu ilmu tauhid dan ibadah dan akhlakul karimah serta membaca Al-Quran. Dan kemudian dilanjutkan belajar membaca Al-Quran kepada guru Hasan Pasayangan. Dan ketika usianya beliau radhiyallahu anhu 7 tahun, sudah mulai ia belajar di Madrasah Islamiyah Kampung Karatun Martapura, dan adalah guru-gurunya beliau radhiyallahu anhu ketika itu, yaitu Guru Abdul Muiz dan Guru Ahmad Zaini Umar. Dan adalah beliau radhiyallahu anhu ketika berumur 9 tahun, mulailah ia belajar di Madrasah Darussalam Martapura. Sedangkan guru-gurunya beliau radhiyallahu anhu di masa itu adalah Al-Alimul Fadil Guru Sulaiman, Al-Alimul Fadil Al-Haj Abdul Hamid Husin, Al-Alimul Fadil Al-Haj Mahalli Abdul Qadir, Al-Alimul Fadil Muhammad Zain, Al-Alimul Fadil Al-Haj Rafi'i, Al-Alimul Fadil Al-Haj Husin Dahlan, Al-Alimul Fadil Guru Syahran, Al-Alimul Fadil Al-Haj Salman Yusuf, Al-Alimul Fadil Al-Haj Salman Jalil, Al-Alimul Fadil Al-Haj Muhammad Saman Mulia, Al-Alimul Fadil Al-Haj Salim Ma'ruf, Al-Alimul Fadil Al-Haj Husin Qadri, Al-Alimul Fadil Al-Haj Muhammad Sya'rani Arif radhiyallahu anhum. Dan bermula guru pembimbingnya beliau radhiyallahu anhu yang pertama secara rohani adalah Al-Alimul Allamah Ali Junaid Berau bin Al-Alimul Fadil Qadi Muhammad Amin bin Al-Alimul Allamah Mufti Haji Jamaluddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang membimbingnya radhiyallahu anhu untuk berguru kepada Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Gadung
bin Al-Alimul Fadil Haji Salman Farisi bin Al-Alimul Allamah Qadhi Al-Hajj Mahmud bin Asiyah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mempelajari hal ehwal tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan adalah Syekh Al-Murabbi Mursyid atau yang membimbingnya beliau radhiyallahu anhu secara khusus dalam menjalani tarbiyatus sufiyah tentang masalah tasawuf kesufian, yakni al-alimul allamah Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil dan Kiai Tubagus Muhammad Palak Bogor, dan al-alimul allamah Syekh As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Makki, hingga kemudian al-alimul allamah Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Makki menyerahkannya beliau radhiyallahu anhu kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhum secara ruhani, hingga Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyerahkannya beliau radhiyallahu anhu ke bawah bimbingan Sayyidil Wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah beliau radhiyallahu anhu itu seorang yang cerdas. Semua pelajaran ilmu ia kuasai, ilmu zahir ataupun ilmu batin, tidak terkecuali ilmu alat seperti ilmu nahwu dan tasrif dan mantiq dan balaghah dan tajwid maupun ilmu arud. Dan kecerdasannya beliau radhiyallahu anhu di dalam memahami ilmu sangatlah tinggi. Ilmu zahir dapat dihubungkannya kepada ilmu batin. Bahkan ilmu alat sekalipun dapat dipahamnya menjadi ilmu sufi. Semua itu menunjukkan bahwa beliau radhiyallahu anhu itu adalah seorang yang at-tabahur fil ulum, yakni ilmunya seperti lautan, sangat dalam, sangat luas. Dan adalah beliau radhiyallahu anhu seorang yang hafizul Quran, juga hafal beberapa matan ilmu dan kitab-kitab agama, di antaranya matan Alfiyah Ibnul Malik dan tafsir Al-Qur'anul Azim lil imamail jalilain, yakni tafsir Jalalain, dan kitab Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib. Sedangkan guru-guru ta'lim dan guru-guru tabaruknya beliau radhiyallahu anhu itu amatlah banyak jumlahnya, yang menurut beliau radhiyallahu anhu hampir mencapai 200 orang guru. Di antaranya adalah al-alimul allamah Al-Qutub Sayyid Abdul Qadir Al-Bar, dan al-alimul allamah As-Sayyid Hasan bin Muhammad Masyad, dan al-alimul allamah As-Sayyid Hasan bin Muhammad Bad'ak Al-Makki, dan al-alimul allamah As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dan al-alimul allamah Asy-Syaikh Zakaria bin Abdillah Bila, dan al-alimul allamah Asy-Syaikh Yasin Al-Fadani, dan al-alimul allamah Asy-Syaikh Ismail Al-Yamani radhiyallahu anhum. Dan dari mereka itulah beliau radhiyallahu anhu banyak mendapatkan sanad dan ijazah ilmu dan amal, selain dari guru dan murabbinya sendiri. Dan adalah beliau radhiyallahu anhu itu mulai masa bidayahnya hingga masa nihayahnya
seorang yang sangat kuat mujahadahnya, baik dalam menuntut ilmu agama hingga dalam ibadahnya sekalipun. Bahkan ketika kehidupan keluarganya beliau radhiyallahu anhu sangatlah berkekurangan, yaitu ketika beliau radhiyallahu anhu masih bersekolah di pesantren Darussalam. Dikala itu apabila hujan turun, maka air hujan masuk dari atap rumahnya, sehingga beliau radhiyallahu anhu sekeluarga hanya dapat berkumpul pada satu penjuru atau satu sudut rumahnya yang tidak terkena air hujan untuk bernaung. Dan terkadang ia radhiyallahu anhu sekeluarga di dalam sehari hanya makan makanan dengan satu bungkus nasi yang dibagi untuk 4 orang, dan terkadang hanya makan gedebung pisang saja atau jantung pisang saja. Dan ketika itu pula ia radhiyallahu anhu hanya memiliki selembar pakaian saja. Dan adalah beliau radhiyallahu anhu di masa itu pula pernah ditawari oleh neneknya 2 pilihan, antara menuntut ilmu agama atau bekerja. Akan tetapi ia radhiyallahu anhu lebih memilih mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu agama daripada bekerja. Bahkan adalah beliau radhiyallahu anhu tidak pernah bersekolah umum walaupun hanya sehari. Demikianlah sekilas tentang masa-masa Abah Guru Sekumpul ketika beliau menuntut ilmu, dan tentang guru-guru beliau, dan tentang bagaimana keadaan beliau di masa-masa menuntut ilmu. Mudah-mudahan itu semua menjadi i'tibar, menjadi pengajaran bagi kita, dan semoga kita mendapatkan berkah dan manfaat dan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah kita membaca manaqib beliau ini. Nah, kemudian insyaallah nanti akan kita lanjutkan tentang bagaimana mujahadahnya Abah Guru Sekumpul. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.